Masih tersisa jejak semesta di sketsa pagiku di Pulau Karimata, di atas kapal KM Sabuk Nusantara yang sudah merapat di dermaga. Kulihat senyuman manis menyambutku. Dia gadis kecil yang sangat sederhana, tapi dia sangatlah istimewa, yang bagaikan kesan hujan yang bisa kurasakan sejuk di mata dan memberikan kedamaian hingga ke dalam jiwa. Bagai di tepi koma, aku duduk di tepi dermaga kayu ini, seperti perahu jukung di ujung sana. Sejujurnya, aku sangat terpesona dalam takdirku yang tiada tara, dan sangat bersyukur bisa berada di Pulau Karimata tercinta ini. Tapi aku sadari atas nama waktu dan niat di dalam jiwaku. Aku kesini bukan untuk liburan atau hanya sedang mencari lelah agar lebih terhormat ketika aku dibilang kalah dan mulai menyerah. Aku belajar dari sahabat kecilku Reza, si anak pulau, yang selalu mempersiapkan dirinya dengan sederhana dan selalu menjadi pembeda dengan yang lainnya. Jikalah aku kesini hanya untuk bermanis manja, apa bedanya aku dengan mereka? Ya, mereka yang sok pahlawan dan seolah-olah tamu kehormatan, tamu agung yang selalu ingin diluluhkan dengan penuh penghormatan. Siapa mereka? Cukup tahu. Aku tak akan menyebutkan nama, karena apalah arti sebuah nama. Yang pasti hidup berpura-pura itu sangat melelahkan dan sangat menyebalkan. Jendela air adalah kisah persahabatan jiwa-jiwa pemberani dan para penunggang badai yang selalu berteman dengan gelombang lautan dan alam semesta. Dan aku bagian kecil dari kisah ini. Aku ibarat satu paragraf dalam cerita mereka. Dan ini paragraf yang harus kutulis dengan cerita sejujurnya. Aku hanya ingin berbagi cerita dengan mereka, dengan sisir dan gunting yang selalu di tanganku. Bukan untuk mencari nama atau mengejar berita, tapi lebih dari segalanya, yakni belajar menjadi manusia yang lebih berguna dan mengenal lebih jauh wujud dan rupa apa itu cinta yang sebenarnya. Dunia dalam gelombang, mimpi dayang bimbang, rindu memeluk waktu, cinta menyapa rindu. Doa butiran pasir, doa anak pesisir, doa para nelayan yang selalu merindukan kesejahteraan. Menemukan sketsa masa depan dalam 10 hari ke depan. Aku harus memulai dengan satu langkah yang pasti, yakni jujur bersahabat dengan penuh kehangatan, mengenali mereka, dunia mereka, sampai aku bisa mendengar denyut jantung mereka dengan penuh rasa cinta. Dan sekarang aku bersama mereka, di antara semangat mereka yang tak lelah, selalu menerjang bagaikan gelombang. Satu persatu aku pangkas rambut masyarakat pulau, dari orang dewasa sampai anak kecil, tak terkecuali wanita, karena tak ada istilah aku memangkas rambut wanita. Dan jangan pernah tanya alasannya kenapa, karena aku tak akan pernah memberikan jawabannya. Ya, aku mulai dari Hussein, Anta, Rian, Akram, sampai Jupri. Tanganku menari dan bereaksi dengan rambut-rambut mereka. Satu senyum saja cukup memacu semangatku untuk terus bekerja dengan hati.
Oh, ternyata bahagia itu sangat sederhana ya. Cukup mau saling berbagi dengan sesama. Dengan setulus-tulusnya cinta yang kita miliki. Itu saja. Dan itu sudah aku rasakan. Andai saja bisa kuhentikan waktu, aku ingin berada lebih lama di Karimata. Untuk Reza dan kawan-kawannya. Itu mengapa di hari ke-9 aku spesialkan waktuku untuk Reza. Aku sengaja memotong rambut Reza di atas kapal nelayan. Karena aku harus tepati janjiku pada Reza untuk menemaninya menyelam setelah aku memangkas rambutnya. Sebelum hari esok aku pulang dan saling melepas kerinduan. 10 hari bersama mereka adalah satu paragraf dalam cerita Jendela Air. Kini aku kembali di atas kapal KM Sabuk Nusantara, di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Aku menatap kembali jendela air yang membentang seluas samudra di lautan Karimata. Terlalu banyak kenangan yang tersisa dan tertanam di dalam jiwa. Yang pasti, aku akan kembali ke Karimata dan akan memberikan apapun yang kupunya untuk mereka. Kini aku kembali menghirup udara segar Payung Utara dan menikmati secangkir kopi setiap sore dan malam di pangkalan receh tercinta. Kembali ke titik nol. Di sini aku duduk di tempat kerjaku seperti dahulu, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dan ada sesuatu yang istimewa. Ini gunting dan cermin. Ceritakan kisahmu dengan sederhana, dengan memberi dan menerima cinta dengan apa adanya, dan selamatkan dirimu untuk selalu menjadi manusia yang seadanya.